Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu dosen yang sudah beri kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi praktikum tilawah, yaitu definisi ilmu tajwid. Nah, langsung aja ke materinya. Kalau ilmu tajwid secara bahasa artinya memperbaiki dan membaguskan. Adapun menurut istilah adalah rozukuli harfi min mahrozihi ma'a itahihi wa haqqohu wa mustahaqqohu, yang artinya tuh dalam Arab tersebut mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari mahroj tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya, yaitu terus itu Imam Ibnu Al-Jazari berkata dalam Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, yaitu wahwal itahu al hurufi haqqoha min kulli sifati wa mustahaqqoha, yang artinya tuh memberikan setiap huruf haknya dari setiap sifat yang dimilikinya dan mustahaknya. Terus yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat zazatiyah atau asli yang selalu bersama atau melekat pada huruf hijaiyah yang tidak dipisahkan, seperti sifat qalqalah, zar, hams, sihdah, roh, hawa, istilah dan lainnya seperti itu ya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat berupa hukum bacaan yang dihasilkan dari sifat baik zatiyah atau aritho, seperti tafhim, tarkih, idgham, irgham, ikhfa dan sebagainya. Terus ada hukum mempelajari ilmu tajwid ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, yakni apabila sebagian kaum muslimin telah mempelajarinya maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain ya. Ini kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap kaum muslimin dan berusaha membaguskan bacaan agar terhindar dari yang namanya la'an atau kesalahan ketika membaca Al-Quran. Itu artinya bahwa seseorang yang membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid maka ia berdosa, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan tartil dan tajwid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu yang bunyinya tuh auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim auzid Allahi alahi wa rotili Qur'ana tartila sadaqallahu azim, yang artinya tuh atau lebih dari perdua itu bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau yang juga dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil seperti itu. Terus ada keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Keutamaannya tuh
adalah ilmu yang sangat mulia serta utama untuk dipelajari, karena ilmu ini berkaitan dengan kalamullah yaitu Al-Quran. Diantara keistimewaan adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan tolak ukur kualitas seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, qarumun man ta'allama Al-Quran wa 'allama, yang artinya tuh sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dalam hadis riwayat Bukhari ya. Terus ada tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan untuk mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lisan agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, karena orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid maka akan terjerumus ke dalam lahan atau kesalahan seperti itu, yang berdampak buruk terhadap nilai ibadahnya dan dapat mengurangi nilai pahalanya, bahkan dapat membatalkan ibadah seperti sholat misalnya jika membaca surat Al-Fatihah tanpa dengan tajwid dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Terus adapun lahan atau kesalahan ya, dalam membaca Al-Quran menjadi dua bagian. La jahli yaitu jahli adalah kesalahan yang nampak, kesalahan yang terjadi pada lafaz-lafaz yang dapat mengubah arti dan merusak kaidah tilawah dan tantanan bahasa Arab dalam Al-Quran. Adapun sebab terjadi jahli terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesalahan pada huruf, mengganti huruf, mengurangi atau membuang huruf dan menambahkan huruf. Yang B, kesalahan pada harokat, mengganti harokat, mensukunkan huruf berharokat dan mengharokati huruf sukun. Terus yang kedua lah khofin adalah kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang terjadi pada lafaz-lafaz yang tidak menaikkan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan tidak merusak makna dan tantanannya. Diketahui oleh orang-orang yang mahir dengan ilmu tajwid, berbeda dengan jahli yang dapat diketahui orang-orang yang awam dengan ilmu tajwid. Dan kesalahan ini terjadi pada hukum-hukum semisal meninggalkan hukum idgham, ikhfa, idho, tahfim, tarki dan lain-lainnya. Kemudian diantara sebab terjadinya lan kofi yaitu yang pertama tahri pada huruf ro, terus berlebihnya dalam guna. Terus yang selanjutnya itu menebalkan huruf lam bukan pada tempatnya. Terus ada berlebih dan berkurang kadar ukuran mat. Terus selanjutnya tuh ada membaca dengan lin dan roh hawa dan lain-lainnya. Terus selanjutnya tuh ada tingkatan bacaan Al-Quran. Dari segi tingkatan atau kadar kecepatan dan lambat bacaan, maka Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan dalam Manzuma Thaibatun Nas dengan membagi menjadi 3 tingkat bacaan, yaitu yang pertama tarki itu dengan membaca Al-Quran secara tenang dan lambat dengan benar-benar memberikan sesuatu sesuai hak huruf dan sifat-sifat yang dimiliki huruf. Bacalah haki baik
digunakan dalam proses mengajarkan Al-Quran. Terus yang kedua tatswir, membaca Al-Quran dengan pertengahan antara cepat dan lambat, tarkih dan harf, dengan tetap menjaga hukum-hukum tajwid ya. Yang ketiga tuh hard atau yang sebut atau yang di dalam artikan membaca Al-Quran dengan tempo cepat dengan tetap menjaga kaidah-kaidah tajwid seperti panjang dan pendek, izhor, idgham dan lainnya. Terus tuh adab tilawah tuh sering dikonteksasikan makna sama meski dalam kajian sepertinya ada sisi perbedaan yang masing-masing menguli yang lain. Adab adalah nilai kompleksitas produk pikiran yang membentuk suatu sistem mengikat dalam membimbing tindak perilaku menuju hal yang terbaik dan lebih pantas. Sekian dari materi yang pertama dalam dan nun tasdid. Masuk langsung aja penjelasan dalam mim dan nun tasdid tuh. Mim dan nun bertasdid dikenal dengan istilah gunah musyadah. Setiap mim dan nun bertasdid harus digunakan dengan panjang durasi 2 harakat. Kemudian cara untuk mengukur lama gunanya yaitu dengan genggaman jari, lalu membukanya atau dengan metode ketukan. Syahir Sulaiman Al-Jahzuri berkata, dan gunakan setiap mim dan nun yang bertasdid dan sebutlah masing-masing sebagai hurufnya. Terus yang di samping sebelah kanan itu ada contoh huruf Arab mim dan nun tasdidnya tuh. Terus yang pertama tuh yang mim bertasdid. Nah, yang pertama tuh kan ada mim musyadah yang artinya tuh hammalata hal hatob. Terus yang kedua tuh ada humazati masya. Yang ketiga tuh fi al yam, yaitu yang sampingnya tuh ada bacaan mim musyaddahnya huruf gunah ya. Terus yang kedua tuh ada nun bertasdid. Yang pertama tuh Arabnya tuh vi al nafs. Yang kedua tuh minal al zinati wa al nas. Yang ketiga tuh lanas paan. Terus yang sampingnya tuh ada huruf nun musyadah huruf gunah seperti itu. Terima kasih kepada ibu dosen. Terima kasih juga sudah mendengar presentasi minimap saya. Mohon maaf apabila saya salah kata dalam ucapan Arab atau ucapan dalam minimapnya tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.